Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum orang baik, ini dari hamba Allah yang di Malaysia. Ada dana 1.200.000, aku sudah ambil 200.000 bagianku. Itu ada 1 juta lagi untuk Mamang yang suka bawa mobil, buat Tante Ida, buat Mbak Lucy, ada Mbak Tika dan Mbak Yanti masing-masing 200.000 rupiah. Wardi kok nggak ada? Ya wes, sudah dibagi 200. Belum rezeki mungkin ya. Belum rezekinya Wardi, nanti besok, ada gantinya. Besok munggahan besok pas mau lebaran itu rezekinya Wardi. Ya, amin. Ini mau puasa buat beli daging. Ya, sana buat beli apa? Sana buat beli Buat beli daging. daging. Buat beli daging ini bagiannya Mamang. Bagian Mama. Barakallah, terima kasih banyak orang baik. Berkah barokah. Orang Malaysia ya, orang Malaysia makasih. Udah sampai. Semoga rezekinya tambah lancar. Amin ya Allah. Terima kasih Mas Tulus, mudah-mudahan berkah. Amin. Dan panjang umur. Amin. Ya, Ya, lagi. ya. Buat orang Malaysianya, Buat orang Malaysianya terima kasih banyak. biar sehat, Biar sehat, barokah berkah rezekinya. biar berkah rezekinya. Amin ya Allah. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ketemu sama Mas di kesempatan hari ini. Wow, sudah 2:30 guys. Udah 2:30 sore, mudah-mudahan gak bentrok sama azan asar ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote ya, di dalam negeri sampai di luar negeri. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal, nama saya Tulus dari Jakarta. Jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya. Juga buat kalian yang sudah sering bolak-balik datang ke sini, Mas Tulus ucapkan selamat datang. Jangan lupa di like, di share, dan juga kalau memang penting, boleh dibantu sedekahnya dengan tidak men-skip iklan yang pendek. Yang panjang boleh di skip ya. Terima kasih banyak orang baik. Alhamdulillah Mas Teh hari ini menjalankan lagi, mengikuti proses vaksinasi pemerintah lagi. Sudah vaksin booster. Tadi agak repot karena ternyata dari pagi jam 8 sudah on the way, dan ini jam 2:30 Mas Tulus sudah sampai. Sebenarnya dari tadi sih sudah, cuman makan dulu. Setelah makan baru disempatkan buat bikin video buat kalian ya, karena hari ini banyak pekerjaan. Jadi Mas Teh harus setelah ini harus pergi ke tempat pemotongan hewan. Sorry, pemotongan rambut. Mas Wardi mau potong rambut, Mas juga mau potong rambut, dan ada satu tempat yang harus kita datangi hari ini ya. Jadi masih dalam kondisi yang sedikit lebih repot daripada sebelumnya. Oke, terima kasih banyak orang baik. Doakan Mas Teh, biasa kalau habis vaksin begini kondisinya. Jadi mata ini kayak emang dasarnya tidurnya selalu berantakan. Kondisi kesehatannya sebenarnya baik-baik saja, tapi rasanya kayak oleng gitu loh. Kayak oleng yang mau tidur susah, ngantuk tapi nggak bisa tidur gitu. Kalau Mas Wardi bisa ngorok rek ya. Jadi alhamdulillah Mas Wardi kemarin sampai jam 11 malam, kurang lebih jam 11 malam beliaunya sudah sampai di Jakarta. Kenapa Mas Teh jadi banyak pikiran dan nggak bisa tidur? Mas Teh pengen cerita hari ini sama kalian. Nah, kira-kira apa yang Mas Tulus rasakan? Sebenarnya ada apa? Kenapa Mas Teh nggak bisa
tidur ya. Aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk donatur yang dari Malaysia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini sudah selesai, sudah saya terima. Sayangnya Mas Wardi masih, aku nggak dapat ya Kang. Alhamdulillah, nanti dapat ya Dek ya. Jadi terima kasih banyak, alhamdulillah sudah saya bagikan sebanyak Rp200.000 per anggota. Jadi ada Mbak Lucy, Mbak Yanti, Tika, Tante Ida, sama saya, sama Mamang yang bawa mobil. Ada dana masuk Rp1.200.000, saya bagi masing-masing Rp200.000 termasuk Mas Teh. Terima kasih Abang Muhammad Ridwan bersama rekan-rekan yang ada di Malaysia. Sehat selalu buat Ibu juga, salam kangen, salam rindu. Saya doakan mudah-mudahan selalu berbagi rezeki dengan Mas Teh, ditukar lebih melimpah lagi, disehatkan badannya. Amin. Mas Teh sertakan videonya di depan tadi ya. Dan teman-teman yang masih pengen membantu untuk sedekah bumi, silakan langsung transfer ke rekening BRI yang ada di kolom deskripsi. Sampai kapan Mas Tulus? Sampai dananya semuanya terkumpul ya teman-teman. Nanti kalau sudah terkumpul, entah di pertengahan puasa, entah di akhir puasa, atau sebelum puasa ternyata dananya sudah cukup terkumpul, insya Allah akan Mas Tulus sedekahkan, atau segera Mas Tulus buat sedekahnya, kemudian Mas Tulus close sedekah, pembukaan sedekahnya ya. Teman-teman terima kasih banyak juga yang sudah membantu sedekahnya, dan mohon maaf sekali lagi untuk pemesanan minyak bidara sampai detik ini belum ada barangnya, baru ada di hari Selasa depan ya teman-teman, Selasa minggu depan. Terima kasih orang-orang baik yang sudah membantu sedekah bumi, sudah membantu untuk sedekah nasi box. Sementara waktu pokoknya kalau ada dana yang masuk ke rekening BRI akan Mas Tulus larikan ke rekening donasi ya teman-teman. Silahkan, mau biar lebih mudah aja, biar lebih gampang. Caranya gimana Mas Teh kalau bantu sedekah bumi? Langsung klik kolom deskripsi sekarang juga ada nomor rekening BRI atas nama Tulus atau transfernya berapapun Mas Tulus terima, oke? 10.000, Rp1.000 pun nggak masalah. Terima kasih banyak ya orang baik. Dan untuk teman-teman yang bertanya lagi soal tanah kemarin sudah sampai dari Kalimantan, Sulawesi, sama dari Medan. Teman-teman yang dari Gorontalo, Lampung, sama Bengkulu masih Mas Tulus minta bantuannya, siapa tahu masih ada yang bisa bantu. Ya Allah, berikan hamba tempat yang lebih layak supaya bisa untuk syuting tanpa berisik. Amin. Nah, jadi teman-teman masih, ya Allah keringat kurek dulu no. Jadi Mas Teh masih membutuhkan yang namanya bantuan pengiriman tanah dari Lampung, Gorontalo, sama dari Bengkulu. Teman-teman yang masih pengen bantu silahkan ya. Kalau yang dari Papua katanya si ibu bilang sudah on the way. Ibu terima kasih banyak. Pokoknya yang sudah bantu pengiriman pengiriman tanah, bantu sedekah dan lain sebagainya, Mas Tulus hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga Allah yang tukar dengan rezeki lebih melimpah. Yang sudah sedekah juga terima kasih, sudah bantu buat tim nasi box juga terima kasih, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baik, dan semoga Allah kabul hajat baiknya. Amin ya Allah. Terima kasih ya orang baik. Nah, tujuannya apa Mas Tulus? Jadi Mas Tulus itu memang sebelum ada Bapak Presiden kita memiliki kebijakan seluruh gubernurnya mengumpulkan tanah, jauh sebelum itu Mas Tulus sudah bilang kalau Mas Tulus itu diminta untuk menggelar sedekah bumi oleh para eyang, kemudian mengumpulkan tanah dari 7 provinsi. Tapi ternyata yang terkumpul itu lebih dari 7 provinsi, luar biasa. Jadi tanah yang dikumpulkan nanti akan kita gunakan sebagai media untuk penggelaran sedekah bumi. Jadi ada perwakilan dari berbagai macam tempat. Gitu ya teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Yang sudah bergabung Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak. Pokoknya terima kasih dan terima kasih. Yang sedang sakit Mas Teh doakan semoga cepat sembuh, amin. Yang karena vaksin, karena apapun seperti Mas Teh yang oleng sekarang, pokoknya segera pulih lagi. Kemudian yang mungkin rezekinya sedang seret, semoga Allah lancarkan, amin. Kemudian untuk yang belum kerja cepat kerja, yang punya hutang piutang semoga cepat lunas, amin ya Allah. Untuk yang punya usaha, punya niatan, punya hajat, apapun hajatnya semoga segera Allah kabul, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya. Dan juga untuk yang usaha, yang apapun usahanya semoga dilaris maniskan, amin ya Allah. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah, amin ya Allah. Nah, pengen bahas apa Mas Tulus hari ini teman-teman? Terkait di video kemarin Mas Tulus bahas soal anoman palsu ya. Intinya begini teman-teman, saya sudah menjelaskan secara detail soal sosok anomannya itu seperti apa. Tetapi saya pastikan ya teman-teman, anoman ini adalah sosok palsu. Jadi jangan terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan atau mereka katakan. Ada orang hebat mengaku anoman dari sebagian, harus lebih hati-hati lagi ya saudaraku. Karena ya bagi saya sosok anoman itu ya sebenarnya hanya tokoh fiktif yang memang diadakan di versi pewayangan. Ada selebihnya tokoh-tokoh seperti itu, hanya penamaannya beda, tetapi mereka sebenarnya bentuknya tidak seperti itu. Kemudian ada yang melihatnya sebagai seperti itu. Jadi intinya begini teman-teman, secara garis besar, leluhur kita itu anggaplah Bunda Ratu Laut Kidul. Misalnya ya, Nyi Roro Kidul anggaplah di
Indonesia dikenal sebagai ini, di Jawa Barat ini, di Jawa Timur ini, di Jawa Tengah ini, di luar negeri pun dikenal sebagai sebutan ini, padahal hanya satu sosok. Jadi intinya di situ. Jadi kalau kita garis bawahi, oh Anoman ini ternyata ini ya Mas Tulus. Tapi kalau kita jelantrakkan lagi atau diwedar lagi, ini cukup lebar, cukup luas. Dan kalau ini menyinggung dengan keyakinan saudara-saudara kita yang mungkin juga melakukan kegiatan yang maaf istilah kata agamanya meyakini sosok ini, ya kita nggak bisa membahas itu juga ya teman-teman. Jadi banyak yang bilang Mas Teh bahas dong, aku nggak bisa. Karena ini sebetulnya kalau segi pandang saya sendiri kan makhluk fiktif ya. Dan ini sebuah sebuah kata sifat yang memang ada sebetulnya makhluknya sendiri, tetapi bentuk wujud aslinya bukan seperti seorang kera. Jadi aku nggak bisa menjelaskan secara detail, karena ya kalau didetailkan lagi nanti malah ada yang tersinggung, karena ini termasuk menyinggung soal agama dan lain sebagainya. Sere, ada motor lewat lagi. Dan hari ini pengen bahas apa Mas Teh? Intinya soal yang kemarin kita wedar dengan sisi terbaik kita ya, sisi pandang kita terbaik aja. Gak usah kita bawa-bawa agama B, jangan ya teman-teman. Kita nilai dengan segi pandang kita sendiri aja. Oke. Terkait kemarin Mas Teh menyampaikan kalau Mas Teh mimpi sesuatu yang kurang enak, dalam tanda kutip kurang bagus, apa sebetulnya yang apa ya? Ya Mas Teh minta mudah-mudahan jangan sampai ini terjadi. Amin. Jangan sampai ada sesuatu yang terjadi. Tetapi sekali lagi Mas Teh ingin sedikit menceritakan satu hal, bahwa kenapa Mas Teh sampai sebegitu khawatirnya dengan Mas Wardi dengan Mbak Tika. Mbak Tika kan juga lagi pulang kampung di Lampung. Mas Wardi juga mau arah ke Jakarta naik motor lagi. Dan kenapa sampai sebegitu ya? Namanya adik ya, kayak Tika, Wardi kan sudah tanggap adikku sendiri. Wardi apalagi kandungku atau bungsuku, ibarat kata dia yang saya perjuangkan hidupnya. Nah, dalam hal ini kenapa kok terlalu khawatir nggak seperti biasanya? Karena jujur teman-teman, pagi hari di hari apa ya? Pas ini hari apa sih? Mas Wardi kan pergi hari Rabu ya. Mas Tulus Selasa malam itu mimpi ada sesuatu yang terbalik di tengah laut, dan yaitu si monyet itu yang narik untuk jatuh ke laut, kemudian kapal besar tadi terbalik, dan itu yang membuat saya terus bangun itu nggak pegang HP karena ada prepare kegiatan, karena ada kerjaan, ada nge-MC. Jadi Mas Wardi tiba-tiba WA, Kang aku bismillah mangkat, itu jam 7 pagi. Dan Allahu Akbar. Karena kan aku pikirku gini teman-teman ya, mohon maaf ya, sebagai manusia biasa, saya juga manusia biasa yang jujur terkadang ada rasa takut kalau hal yang saya rasakan itu juga bisa menimpa orang-orang terdekat saya. Ya teman-teman, jadi kalau orang-orang dekat saya ketika saya mengenal, teman kamu itu sepertinya agak begini, jadi lebih hati-hati. Kalau orang dekat saya akan ingatkan. Dan karena saya tidak mau sesuatu yang saya firasatkan tadi terjadi kepada orang-orang yang saya sayang gitu loh. Dan tiba-tiba setelah mimpi pagi, aku sempat ngelamun lama banget. Dan aku jujur sampai nggak konsen kerja karena aduh adikku nyebrang lagi dan mimpiku tadi jelek banget gini. Tapi setelah aku ngobrol sama Eyang sendiri, ternyata filsafahnya atau pembenarannya dari cerita dari mimpi yang Mas Tulus rasakan ternyata bukan yang sebenarnya seperti halnya di mimpi. Jadi penjelasannya seperti ini. Seperti apa? Seperti ini. Jadi awalnya Mas itu merasa kayak jalan ke pinggir pantai yang aku sendiri nggak tahu itu pantai apa. Terus aku tuh kayak naik bangunan gitu. Di bangunan itu aku melihat ada kapal besar sekali, kapal besar, dan aku melihat ya kapal seperti biasalah, kapal angkutan barang dan juga kapal angkut manusia lah, kayak yang di ASDP pada umumnya lah, di penyeberangan Merak dan juga Bakahuni itu. Tapi yang aku lihat ini aku tidak tahu itu di mana. Dalam mimpi itu tidak ada clue apapun di laut mana. Tapi yang jelas adalah aku berdiri di salah satu tempat, aku melihat ada kapal yang cukup besar sekali. Kemudian lambat laut saya sudah mengingatkan dalam mimpi itu, Pak, segera mipir mawon, segera ke tengah, saya ke minggir saja, jangan berangkat, pulang aja dulu. Nanti di sebelah sana soalnya saya melihat ada angin gede banget, aku gituin kan. Tetapi setelah aku sampaikan ke pihak orang yang di situ, security deh kalau nggak salah ya, dia enggak Pak, aman, kami sudah ukur semuanya, kami sudah ada riset dan lain sebagainya. Oke.
lambat laun angin yang besar tadi itu teman-teman ternyata ya tadi si anoman bodong tadi loh, si anoman palsu tadi, setelah dia berputar anginnya cukup kencang bawa air, kemudian merubah bentuknya menjadi seorang monyet, tapi monyet itu besar sekali seperti yang Mas Tulus itu besar sekali, kemudian dia bisa pegang kepala kapal gitu terus dibalikin gitu dan kapalnya itu langsung blek berputar arah, merubah posisi yang tadinya begini jadi tengkurap dan itu tuh tenggelam. Di situ ada beberapa hal yang aku lihat. Di situ dia tertawa terbahak-bahak si keranya itu, si anomannya ini tertawa terbahak-bahak. Aku berhasil kan, kamu gagal kan, aku lebih bisa melakukan semuanya. Sebentar lagi akan ada yang sudah terhasut sama yang lain loh. Jangan, kamu nggak bisa apa-apa gitu. Jadi di mimpi itu tuh dia menegaskan kalau dia sudah berhasil katanya. Dia sudah berhasil dan ada satu pesan yang saya simak, ada satu pesan yang saya pegang di situ. Dia mengatakan kalau akan ada sesuatu yang besar sekali dan bisa menghasut banyak orang. Banyak orang akan merasa emosi dan itu terjadi di bulan puasa. Nah, ini yang aku takutkan. Ini yang aku ngerikan. Jadi dia merasa kalau dirinya sudah berhasil. Gue berhasil dong, lu nggak bisa dong. Lu gagal dong, lu nggak bisa apa-apa dan gue berhasil melakukan ini. Gue bisa menenggelamkan banyak orang, gue bisa menghasut banyak orang, dan sudah banyak yang terpanasi lagi, sudah banyak yang terprovokasi lagi. Kemudian akan banyak orang yang akan emosi untuk meluapkan sesuatu. I don't know ini apa, tapi jumlahnya yang katanya akan lebih dari 1.000 orang yang akan meluapkan emosinya, dan itu adalah akan membuat saya kenyang. Dia ketawa terbahak-bahak. Di situ tuh jujur aku nggak sedih, tapi aku emosi. Pengen banget tak ambil, tak remet gitu loh rasanya. Walaupun di dalam mimpi tuh dia terlihat seperti raksasa yang dia tuh kayak kapal itu sudah tengkurap gitu loh teman-teman. Dan dia tuh duduk di atas kapalnya itu. Lu nggak bisa kan? Gue berhasil. Gue bisa membuat semuanya jadi berantakan. Semua kan jadi terprovokasi istilahnya. Kalau menurut dia tuh tak pancing kabeh untuk. Dia meluapkan dengan bahasa Jawa dan dia mengatakan kalau kabeh wis aku iso dadi sengkuni, dalam arti dia bisa menghasut banyak orang, kemudian banyak yang terprovokasi. Kemudian di pertengahan bulan puasa atau di awal bulan puasa kata dia, nanti pas kalian lagi nahan-nahan puasa, lagi nahan, kalau kata dia bukan nahan puasa tapi dia bilangnya nahan lapar. Kenapa Mas Tulus bisa menyimpulkan terjadinya di bulan puasa? Karena mereka mengatakan kalau di pertengahan bulan kalian menahan lapar, pas kowe do nahan luwe wingko do akeh sing emosi dan jumlahnya luwih teko 1.000. Dan emosine kuwi mau sing tak pangan, dan itu membahagiakan buat kita. Aku seneng mergo iki, dadi kowe ra iso apa-apa. Nah, di konteks ini aku belum berani ambil video kemarin karena aku tidak melihat efeknya itu apa, kemudian apa sebetulnya konteksnya seperti apa. Tetapi atas izin Allah aku minta pendapat sama Eyang. Ternyata yang sebenarnya terjadi ya ada kemungkinan mereka itu bisa, karena seperti yang Mas Tulus bilang sebelumnya, meskipun dia bentuknya seorang kera tapi dia bukan berasal dari kera, bukan berasal dari spesies kera, tetapi dia berasal dari laut. Nggak bisa Mas Tulus sebutkan di sini ya teman-teman. Dan dia termasuk hewan yang makhluk yang berbentuk hewan yang berasal dari laut. Jadi dia sangat mungkin membuat kecelakaan ini terjadi di area laut. Jadi kalau yang aku ceritakan ke Eyang, ya memang akan ada kemungkinan dia bisa mencelakai orang yang ada di laut, yang sedang beraktivitas di laut atau yang beraktivitas di air. Entah itu, maaf istilah kata pemancing dan lain sebagainya. Dia sangat bisa mempengaruhi itu. Sangat-sangat mungkin karena basic dari asalnya dia adalah dari air. Bentuk dari makhluk ini adalah memang sebetulnya adalah air, komponennya air, dan sangat mungkin. Tetapi konteks yang sebenarnya atau filosofi yang sebenarnya dari mimpinya Masti itu ternyata bukan itu. Dia sangat mungkin melakukan itu, tapi filosofinya bukan itu. Jadi dari yang Eyang sampaikan ke aku sendiri, sebetulnya sekarang lagi banyak yang diadu domba, kemudian merasa tertelan, merasa tenggelam atau tertutupi karena sesuatu yang seakan-akan tidak bisa diselesaikan, kemudian akan memicu yang namanya kericuhan, memicu sebuah karya besar, sesuatu yang besar yang akan membuat orang emosional, kemudian orang terprovokasi dan terhasut, kemudian melakukan sesuatu, dan mereka memiliki amarah yang cukup besar. Dan aku memang betul melihat, yang juga melihat bahwa sosok yang akan banyak meluapkan emosinya ini ya sosok laki-laki yang perkiraan antara 40 tahun ke bawah, ya, 40 tahun ke bawah. Dan ini mungkin terjadi di
awal atau pertengahan kita nahan lapar atau ketika kita puasa, ya. Ya inilah teman-teman, ini salah satu simbol di mana ya aku sempat nanya sama Eyang, kenapa siang corona mau meledak pas puasa? Kenapa siang mau ada terjadi sesuatu pas pertengahan puasa, saat kami ingin belajar menjadi khusyuk, saat kami ingin menjadi baik untuk beribadah dengan tulus kepada Tuhan kami. Aku kan bilang gitu. Ya aku mau loh Le, jadi kalian itu sebetulnya agama yang kalau istilahnya Eyang adalah begini. Jujur Eyang juga tidak mengakui agamanya apa. Eyang ibu itu tidak pernah mengakui agamanya apa, tidak pernah mengatakan agamanya apa. Dia kalau ditanya, Eyang bilang Om Swastiastu juga, Salam juga dia ngomong, Assalamualaikum juga dia ngomong. Tapi kalau saya tanya, Eyang agamanya apa tuh kok salamnya kok aneh-aneh tak gituin. Ya agamaku siji. Jadi menurut Eyang seperti itu. Dan meskipun dia sendiri tidak mengkonfirmasi kalau yang dia anut sendiri adalah ajaran Islam, tetapi Eyang mengatakan kalau, sorry, bukan Mas terus membanggakan Islam, tapi Eyang sendiri mengatakan bahwa, yes, sekarang ini loh lek kowe iki diusik terus, awakmu itu digrong-grong terus, awakmu itu diganggu terus, apakah berarti kamu orang yang tidak baik? Apakah berarti kamu orang yang tidak pantas untuk digerong-gerong? Berarti kita itu adalah agama yang pantas untuk dianut. Berarti salah satu agama terbaik, sehingga mereka tetap gonggong Islam. Mereka terus membuat kita menjadi lebih terganggu ibadahnya, biar mereka nggak tulus. Karena Islam termasuk bagian terbesar dari tameng yang harus Indonesia punya, yang harus Nusantara punya. Ini kenapa kok harus Islam? Kenapa? Aku kadang-kadang kesel sendiri gitu loh teman-teman. Wingi-wingi pas, maaf ya, aku bukan apa-apa, saudaraku, sorry sebelumnya. Pas lagi Natal, tahun baru biasa-biasa aja. Kenapa pas puasa kok kayak gini? Cuma pengen ibadah loh. Cuma pengen deket sama Allah loh, dengan cara kita lebih baik lagi tanpa gangguan, tapi ada aja gitu loh. Oke, corona turun, corona sudah mulai membaik sedikit banyak, dan kita sudah mulai banyak aturan, yang sudah booster sudah boleh A, B, C, D, E, F, G. Tetapi kenyataannya adalah dengan adanya kondisi seperti ini, lagi Mbak D ngelepas daca lagi, ngelepas burung gagak, ngelepas lagi si monyet ini. Kemudian dia bisa tertawa dengan terbahak-bahaknya, dia mengatakan, saya berhasil, saya sudah membuat kegaduhan, dan itu akan terjadi pas kalian lagi nahan lapar nanti. Jadi memang tujuan mereka adalah membuat kita nggak nyaman dalam beribadah, membuat kita terganggu, membuat kita merasa sedikit tidak baik ketika merasa, oh kita akan diadu domba secara fisik dengan mereka yang di luar agama Islam. Mereka sangat akan mengadu domba itu. Dan ketika banyak hal yang terjadi di bulan ini atau di pertengahan puasa dan saat kita beribadah, menurut saya pribadi, ini salah satu bukti bahwa Islam adalah agama terbaik. Salah satu agama terbaik yang memang harus kita perjuangkan. Kenapa mereka betul-betul ingin merobohkan Islam? Kenapa betul-betul mereka ingin merubuhkan istilah kata agama tercinta kita, agama Allah? Karena kami atau kita adalah agama terbaik, salah satu agama yang akan menjadi lawan besar bagi mereka, ya teman-teman. Jadi kita boleh merasa iri dengan kondisi kita yang sekarang. Kenapa kok agama lain baik-baik aja, kok saya enggak, kok kita dikasih kayak gini, kenapa agama lain tidak? Tetapi dalam hal ini saya bisa sangat menggarisbawahi setelah apa yang menyampaikan bahwa dengan kejadian seperti ini banyak hikmahnya. Oke, kita jadi tahu kalau kenapa kok orang mau dirobohkan, karena dia baik. Kalau orang baik, kalau orang jujur pasti banyak yang gak suka. Ya, betul? Berarti Islam agama yang jujur, berarti Islam agama terbaik, dan Islam adalah lawan terbesar bagi Mbah Dajjal. Karena sekali lagi kita adalah salah satu tameng, kita adalah salah satu cover terbaik yang akan membuat Nusantara kita ini menjadi lebih baik lagi. Dan terkait dengan terprovokasi akan terjadi sesuatu yang besar, entah itu bahkan jumlahnya dari 1.000, dia bilang jumlahnya dari 1.000. Aku sempat tanya sama Eyang, kenapa Yang, dan kenapa banyak laki-laki? Apa ini, ada musibah besarkah yang jadi korban laki-laki kah? Atau akan ada demo besarkah yang notabene yang menjadi anggota demo itu tadi adalah orang laki-laki atau apa? Saya betul-betul mempertanyakan ini kepada Eyang. Tapi sekali lagi Eyang mengatakan ada hal yang tidak harus kamu tahu, ada batasan yang tidak bisa kamu lakukan. Lalu aku bilang, Yang, kalau misalnya ada sesuatu yang besar, Mbak Yo dibantu, kita bantu bareng-bareng ya nak.
Kita berdoa bersama-sama. Makanya saudaraku, dalam hal ini Mas Tulus ketika orang bilang, oke, Mas Tulus menggelar sedekah bumi, dibilang makan duit sedekahnya, wallahu alam, terserah jenengan. Oke? Terus Mas Teh dibilang apa musyrik dan lain sebagainya. Menurut saya ya silahkan Mama Ita, Mbak Iva, Mas Taufik atau Mbak Nisma yang sudah tahu seluk-beluknya ketika datang ke sini. Bahkan seorang Mama Ita terkadang juga mengingatkan, Le, kurang iki. Jadi sejatinya adalah ketika Mas Tulus menggelar sedekah bumi, salah satu yang Mas Tulus lakukan adalah untuk melestarikan budayaku, budaya Islam. Satu itu. Yang kedua, untuk penghormatan kita terhadap leluhur kita. Sehingga apa? Kita tidak pernah lupa dengan asal-usul kita. Poros kita di mana. Gitu ya teman-teman. Intinya adalah di sini kita berdoa yang terbaik, minta sama Allah mudah-mudahan jangan sampai, ya kita harus lebih waspada lagi. Kalau memang sekali lagi apa yang aku sampaikan sebetulnya adalah sesuatu yang mungkin hanya beberapa orang akan memahami, tetapi sedikit banyak orang yang tidak tahu. Mungkin akan ya apaan sih, ngomong apa sih lu, ngeramal mulu lu. Terus apalagi ntar ada sosok-sosok kiai-kiai baru yang akan menghujat Mas Tulus, katanya ngomongin Mas Tulus di luar channel ini. Aku nggak masalah Mas, jenengan membicarakan saya dimanapun terserah, toh ada buktinya. Saya bikin sedekahan, katanya mau dimakan. Saya kasih bukti penyerahan dan lain sebagainya, dibilang riya. Sing karepe jenengan niku pripun? Kan serba salah ya. Saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Allah akan buka semuanya kok. Tujuan saya adalah untuk melestarikan budaya, kemudian untuk sering kita mengingatkan kita bahwa ya kita orang Jawa, jangan lupa sama Jawanya. Saya rasa tidak cuma Jawa kok, semua suku itu memiliki budaya yang namanya sedekah bumi. Jadi penghormatan kepada leluhur, penghormatan kepada alam dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Yang Mas Tulus sampaikan, jadikan bahan wacana, bahan evaluasi. Oh, Mas Tulus kemarin menyampaikan ini berarti ketika di laut kalau memang cuaca sudah tidak mendukung ya jangan dipaksa. Atau ketika kita sedang feelingnya nggak bagus ya lebih hati-hati. Kemudian yang kedua adalah jangan mudah terprovokasi. Ya teman-teman, soal alim ulama, soal pemuka agama, soal pejabat, soal artis yang akan melontarkan kata-kata tertentu dan akan memprovokasi orang, ini sangat mungkin terjadi teman-teman. Jadi harus lebih hati-hati. Yang Mas Tulus sampaikan iku lho akeh sing bener, banyak yang terkenyataan. Jadi kalau saya dibilang gila, saya dibilang senting, saya dibilang, yang lucunya lagi tuh dihubungkan dengan flek hitam di muka saya. Flek kamu tuh hitam, berarti kamu tuh nggak ada naungan leluhur. Monggo kerso yang pernah bilang, emang saya pernah bilang saya ada naungan leluhur tah? Ada leluhur yang lindungin saya gitu, enggak. Kalau saya dijalurkan dari leluhur saya, ada ilmu leluhur di badan saya, mungkin iya. Dan itu pun yang menyampaikan Ustadz Danu pada waktu itu di acara Sirahman Kolbu. Selebihnya saya tidak pernah bilang Mas Tulus tuh di ini pawang ini. Ada yang pernah bilang Mas Tulus tuh dilindungi sama raja, Mas Tulus tuh dilindungi sama Raja Moksa, dilindungi sama yang ini yang itu. Yus monggo kerso, kan jenengan yang bisa melihat. Kalau toh tidak percaya, enggak apa-apa. Jadi kalau jenengan mau masih berkomentar dengan cara-cara yang aneh, silakan disimak video disclaimer di awal sebelum videonya ini tayang. Ya, lek jenengan saya abang ngotot, berarti jenengan sing pekok. Senes kulo sing pekok, tapi jenengan sing genah-genah pekok. Soalnya di awal video sudah dijelaskan kalau setuju silakan, enggak setuju silakan di-skip. Berarti jangan ditonton. Oke, matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ulasan hari ini bisa menambah wawasan buat kita semua, menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi, mendekatkan diri kepada Tuhan yang pasti. Dan sekali lagi apa yang Mas Tulus sampaikan tidak harus dipercaya, silakan dicari telah ceritanya yang baik. Teman-teman sekali lagi untuk yang membantu sedekah bumi, gimana caranya? Mas Tulus langsung ke kolom deskripsi, transfernya berapapun ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Oke, punya kritik dan saran kira-kira besok bahas apa, mau apa yang dibahas, kira-kira ada tips, ada trik, atau ada pertanyaan apa, silakan langsung klik di kolom komentar ataupun DM di @tulus_bp2. Mas Tulus minta maaf sekali lagi, Mas Tulus nggak pernah ngerasa hebat, Mas Tulus nggak pernah ngerasa ngegurui, tapi kita sama-sama belajar di sini. Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih orang baik. Sehat selalu.